kedua. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi statistik multivariat, yaitu temanya tentang analisis faktor. Baik, untuk selanjutnya bisa saja kita saksikan bersama-sama video kali ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi dari analisis faktor. Analisis faktor sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen dan diobservasi. Analisis faktor merupakan perluasan dari analisis komponen utama, digunakan juga untuk mengidentifikasi sejumlah faktor yang relatif kecil, yang dapat digunakan untuk menjelaskan sejumlah besar variabel yang saling berhubungan. Selanjutnya saya juga menjelaskan apa itu tujuan dari analisis faktor. Sebelumnya atau di sini saya akan menjelaskan tujuan utama dari analisis faktor adalah untuk menjelaskan struktur yang berhubungan di antara banyak variabel, baik dalam bentuk faktor ataupun variabel laten, dan bisa juga sebagai variabel bentukan. Faktor yang terbentuk merupakan besaran acak atau random quantities yang sebelumnya tidak dapat diamati atau diukur atau ditentukan secara langsung. Selain itu, saya akan menjelaskan juga tujuan dari tujuan utama tadi, yaitu terdiri 4 tujuan. Yang pertama yaitu untuk mereduksi sejumlah variabel asal yang jumlahnya banyak menjadi sejumlah variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit dari variabel asal. Dan variabel baru tersebut dinamakan faktor atau variabel laten atau konstruk atau variabel bentukan. Dan yang kedua untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel, penyusun faktor atau dimensi dengan faktor yang terbentuk dengan menggunakan pengujian koefisien korelasi antar faktor dengan komponen pembentuknya. Analisis faktor ini disebut analisis faktor konfirmatori. Dan yang ketiga dari tujuan analisis faktor yaitu untuk menguji fasilitas dan reliabilitas instrumen dengan analisis faktor konfirmatori. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk validasi data sehingga dapat mengetahui apakah hasil analisis faktor tersebut dapat digeneralisasi ke dalam populasinya. Sehingga setelah terbentuk faktor maka peneliti sudah mempunyai suatu hipotesis baru berdasarkan hasil analisis tersebut. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan perbedaan analisis komponen utama atau PCA dan analisis faktor konfirmatori atau CFA. Analisis faktor pada dasarnya dapat dibedakan secara nyata menjadi dua macam, yaitu analisis faktor eksploratori atau analisis komponen utama atau PCA. Analisis faktor eksploratori atau analisis komponen utama atau PCA atau singkatan dari prinsipal komponen analisis, yaitu suatu teknik analisis faktor di mana beberapa faktor yang akan terbentuk berupa variabel laten yang belum dapat ditentukan sebelum analisis dilakukan. Sehingga pada prinsipnya analisis faktor eksploratori di mana terbentuk faktor-faktor atau variabel laten baru adalah bersifat acak yang selanjutnya dapat diinterpretasi sesuai faktor atau komponen atau konstruk yang terbentuk. Analisis faktor eksploratori persis sama dengan analisis komponen utama atau PCA. Dalam analisisnya, faktor eksploratori di mana peneliti tidak atau belum mempunyai pengetahuan atau teori atau suatu hipotesis yang menyusun struktur faktor-faktornya yang akan dibentuk atau yang terbentuk, sehingga dengan demikian pada analisis faktor eksploratori merupakan teknik untuk membantu membangun teori baru. Dan yang kedua saya akan menjelaskan juga analisis faktor konfirmatori atau CFA.
Analisis faktor konfirmatori atau yaitu suatu teknik analisis faktor di mana secara a priori berdasarkan teori dan konsep yang sudah diketahui, dipahami atau ditentukan sebelumnya. Maka dibuat sejumlah faktor yang akan dibentuk, serta variabel apa saja yang termasuk di dalam masing-masing faktor yang terbentuk dan sudah pasti tujuannya. Pembentukan faktor konfirmatori atau CFA secara sengaja berdasarkan teori dan konsep dalam upaya untuk mendapatkan variabel baru atau faktor yang mewakili beberapa item atau subvariabel yang merupakan variabel teramati atau observasi variabel. Sehingga pada dasarnya tujuan analisis faktor konfirmatori adalah pertama, untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara variabel dengan melakukan uji korelasi. Dan tujuan yang kedua untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Dalam pengujian terhadap validitas dan reliabilitas instrumen atau kuesioner untuk mendapatkan data penelitian yang valid dan reliable dengan analisis faktor konfirmatori. Dan yang terakhir saya juga akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan faktor skor. Faktor skor yang dibuat berguna jika akan dilakukan analisis lanjutan, seperti analisis regresi, atau analisis diskriminan atau analisis lainnya. Pilih variabel surogat atau tentukan submatrix scale. Yang pertama, variabel surogat adalah satu variabel yang paling dapat mewakili satu faktor. Misalkan, faktor 1 terdiri dari variabel X1, X2, dan X3. Maka yang paling mewakili faktor 1 adalah variabel yang memiliki faktor loading terbesar. Apabila faktor loading tertinggi dalam satu faktor yang hampir sama, misal X1 sama dengan 0,905 dan X2 sama dengan 0,904, maka sebaiknya pemilihan surogat variabel ditentukan berdasarkan teori, yaitu variabel mana secara teori yang paling dapat mewakili faktor. Atau cara lain adalah dengan menggunakan submatrix scale. Dan yang kedua, submatrix scale adalah gabungan dari beberapa variabel dalam satu faktor, bisa berupa nilai rata-rata dari semua faktor tersebut atau nilai penjumlahan dari semua variabel dalam satu faktor. Itu tadi merupakan penjelasan singkat dari teori analisis faktor. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan soal dan mencarinya memakai aplikasi SPSS. Baik, ini videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor dan mencarinya melalui aplikasi SPSS. Di sini saya sudah mempunyai satu soal yang berkaitan dengan atau penelitian sebelumnya, yaitu mencari alasan seseorang untuk membeli HP merek Realme. Dan untuk respondennya saya memakai 25 orang. Baik, selanjutnya bisa kita lihat pada variable view-nya. Untuk label pertama atau R1 bisa kita lihat bahwa seseorang memiliki alasan untuk membeli HP Realme itu dari kualitasnya. Dan yang alasan kedua dilihat dari daya tahan baterai. Dan alasan ketiga ada keandalan, alasan keempat ada harga beli, dan alasan yang kelima ada fitur yang dimiliki. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang data ini diperoleh melalui hasil kuesioner atau memberikan beberapa pertanyaan kepada responden yang jenis pertanyaannya yaitu positif, di mana setiap pertanyaan memiliki 5 pilihan jawaban dengan pen score-nya sebagai berikut atau yang saya sebutkan. Yang pertama, sangat tidak puas, memiliki skor 1, kurang puas, memiliki skor 2, cukup puas, memiliki skor 3, puas, skor 4, dan sangat puas, skor 5. Di sini bisa kita lihat
skor-skornya sudah saya berikan semuanya. Untuk selanjutnya kita mencari analisis faktor, bisa kita menekan atau mengklik analisis dan memilih non-parametric test dan mengambil atau mengklik sampel KS. Sebelumnya saya sudah memindahkan dari kolom di sini menuju kolom sini dengan menekan ini. Untuk tanda checklistnya bisa kita lihat bahwa ini adalah normal. Dan untuk melihat hasilnya bisa kita tekan OK. Baik, untuk hasil dari mencari analisis faktor melalui SPS tadi, setelah kita mengolah data, bisa kita lihat bahwa hasil inputnya seperti tabel ini. Yang tabel tersebut memiliki nama one sample Kolmogorov-Smirnov test. Yang sebelumnya bisa kita lihat bahwa dasar keputusan uji normalitas, bahwa tadi sebelum kita mengklik OK tadi kita sudah menekan atau menceklis normal, yang artinya kita mencari uji normalitas. Sebelumnya saya akan menjelaskan dasar keputusan uji normalitas. Jika nilai signifikannya besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Di sini bisa kita lihat bahwa asim atau signifikan dari kelima data yang kita peroleh dari pengolahan data dari SPS tadi, bahwa untuk alasan kualitas memiliki signifikan 0,592, sedangkan alasan daya tahan baterai signifikannya 0,249 dan keandalan 0,553, serta harga beli memiliki nilai signifikannya 0,111. Dan yang terakhir itu alasan fitur yang memiliki nilai signifikan 0,293. Yang artinya dari nilai signifikan dari kelima data tadi, bahwa data ini bisa kita katakan data berdistribusi normal. Dan inilah merupakan hasil dari mencari SPSS pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi yang mendengarkan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf karena ini juga merupakan lagi belajar. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.